Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya sangat semangat pada hari ini karena saya berada di sawah. Kita akan lanjut konten kita di episode kali ini. Kita masih tetap di 10 menit pertama, belajar mulai, belajar konten. Tentunya kita harus berani memulai. Teman-teman dimanapun berada, ya semoga dalam keadaan sehat terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah mensupport, menyaksikan dari ke ketidakpastian dari konten saya. Tidak apa-apa karena kita prosesnya dari belajar. Nah, teman-teman, background saya di belakang ini adalah perdesaan. Jadi, di mana ketika saya berada di desa itu suasana yang sangat indah dan nyaman sekali. Dan saya bisa merasakan kenyamanan itu, ketenangan yang luar biasa. Di sisi lain, ketika kita memikirkan hal-hal seperti itu, kita akan melihat, ya teman-teman, kita akan melihat bagaimana proses daripada petani yang memperjuangkan dari pangan Indonesia. Jadi kalau orang-orang kaya, itu kalau tidak ada petani itu, ya mereka bisa apa gitu. Bukan lo punya uang, lo punya segalanya, enggak, tapi coba seluruh petani itu berhenti gitu ya, kayaknya orang-orang kaya itu bingung mau beli apa, kebanyakan uang tapi nggak ada yang dibeli gitu. Jadi petani udah ngambek, nggak mau dijual, dimakan sendiri semuanya lah, akhirnya ngambil dari luar. Di luar pun kita nganggapnya kan kalau petani kan, ya kita anggap petani udah di situ nggak ada orang-orang yang mau jual lagi. Mau makan apa? Makan roti, makan uang aja dimakannya. Makanya kita saling menghormati ya teman-teman, antara yang kaya dan yang biasa. Kita saling menghormati antara orang yang bekerja di bidang pertanian, bekerja di pabrik. Semuanya di Indonesia ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Begitulah Indonesia. Nah, teman-teman, perbedaan-perbedaan seperti itu masalah pekerjaan ini masih banyak yang mempermasalahkan pada saat ini. Kenapa? Karena status yang mereka anggap itu luar biasa itu di kantoran gitu. Saya pun menyayangkan dari masyarakat kita, tetangga-tetangga yang menganggap bahwa anak-anak kuliah yang sudah lulus itu sukses ketika dia bisa bekerja di perkantoran, menjadi tentara, polisi, ya hal-hal seperti itu lah. Bahwa ya petani itu juga sukses gitu. Saya tekankan, petani, pekebun itu sukses, bahkan jasa mereka sama gitu. Jadi jasanya mungkin para pengabdi abdi negara itu jasanya di negara untuk mengayomi masyarakat, TNI menjaga Indonesia, itu jasa mereka di bidang itu. Tapi jasa petani itu di bidang pangan, ya di bidang-bidang yang mereka buat pada apa, misalnya nanam sayuran, nanam padi dan sebagainya. Ini jasa-jasa mereka. Jadi sama, cuman beda posisi. Suksesnya sama, tuh sukses di dunia. Sukses gitu. Sukses bertani. Ya, sukses itu bukan harus banyak uang ya. Sukses bukan harus banyak uang. Keberhasilan pencapaian yang kita miliki. Nah, teman-teman, banyak orang-orang yang juga ketika anggapan-anggapan dari masyarakat itu lewat, sehingga mereka malu untuk menjadi seorang petani. Kenapa? Karena petani ya dianggap orang-orang yang biasa gitu, tanpa sekolah pun bisa gitu, tanpa sekolah dari jangankan kuliah, lulusan SMP, SD ada yang tidak sekolah saja bisa gitu. Banyak dari petani kita juga ada beberapa yang tidak sekolah. Nah, tidak sekolah itu bukan dikatakan tidak bisa. Di sekolah itu kan hanya belajar formalitas yang ada di sekolah, tapi ilmu yang banyak itu adalah ilmu di alam, bersosial, itu yang banyak gitu. Jadi kalau di bangku sekolah itu ilmu-ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang sudah diterapkan di sekolah gitu, yaitu adanya gitu, tidak akan dipelajari tentang hal-hal lain yang di luar sekolah gitu.
Makanya para petani itu ilmunya luar biasa ketika di sini. Bahkan dari petani kita, baik itu petani di sawah, petani pelaut misalnya, pelaut, nelayan, ya. Itu kalau diadu dari skill kemampuan anak-anak perkuliahan yang jurusannya sama nih, jurusannya sama, itu masih bisa itu, masih bisa, masih pintar petani kita. Kenapa? Karena kalau di perkuliahan itu kan hanya teori gitu. Banyak daripada mahasiswanya hanya pintar teori tapi tidak bisa mempraktekkan. Pintar tentang persawahan tapi tidak pernah di sawah. Pintar teori nelayan tapi tidak tahu nelayan. Yang mana petani kita satu hari tidak pulang, berlayar di lautan lepas, di gelombang yang luar biasa. Petani kita di sawah dari jam 5 loh teman-teman di sini. Dari jam 5 setengah 6 itu sudah ada di sawah. Kemudian mereka menggarap sawahnya dari pagi sampai sore di sawah. Nah ini kan yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang hanya berteori. Meskipun ada sebagian orang-orang juga yang bisa. Mereka mempelajari teorinya, mempraktekkannya. Nah, itu yang lebih bagus itu. Tapi bukan hanya tentang bacot ya, hanya teori, bahkan merendahkan nelayan, merendahkan apa petani itu yang salah itu. Jadi kebisaanmu, kepintaranmu bukan untuk itu, tapi untuk berbagi pengalaman, berbagi wawasan dan pengetahuan kita kepada orang lain. Nah, teman-teman, di sini kita membahas sedikit lagi tentang petani. Kita sambil menunggu waktu 10 menit ya, karena target kita 10 menit ngonten. Nah, luar biasa ya. 10 menit ngonten itu awal-awal dulu ya. Awal-awal dulu kita buat 1, 2, 3, 4, 5 ya, 1, 2, 3 itu berat ya. Karena kita ngomong 10 menit itu bingung mau ngomong apa. Teks tidak lihat, teori tidak ada. Ya kita sekedar ngomong aja gitu. Karena intinya kalau mau berbicara 10 menit kah, berapakah, itu kita harus pintar dari segi ngomong gitu. Makanya kita dari awal itu belajar ngomong gitu ya. Mulai dari 1 menit, 2 menit, 3 menit sampai kepada 10 menit. Dan yang apa yang kita omongkan itu sebenarnya tidak perlu, tidak penting apa yang kita omongkan. Yang penting ngomong itu, untuk belajar daripada ngomong. Nantinya ketika yang kita sampaikan itu tentang di sekitaran kita, tentang pengetahuan informasi yang kita sampaikan itu mengalir. Nah, akhirnya ketika saya di sini, saya bisa berbicara tentang sawah, bisa berbicara tentang petani. Ini sepengetahuan saja. Jadi sebenarnya kalau mau diulas, kalau berbicara masalah petani, wah itu sehari kayaknya orang-orang pandai itu kayaknya orang-orang yang pintar, pandai berteori, apalagi ditambah dia bisa praktek, ini seharian kayaknya nggak habis materinya. Tapi kita kan orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak terlalu mengerti apa itu petani, apa itu ya profesi, sehingga kita kan hanya fokus di belajar konten yang ngomong apa saja, yang penting ngomong, yang penting tidak merendahkan dan tidak menghina satu sama lain. Kita saling menghargai, sama-sama belajar untuk menjadi bisa. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa di sini selain dari sawah itu juga ada pegunungan-pegunungan yang ada di belakang sana. Nah, gunungan yang ada di sini ini sangat nyaman ketika dilihat. Jadi gunung itu salah satu gunung itu salah satu ciptaan Tuhan yang enak, nyaman, indah ketika dipandang. Kita lihat gunung dari jauh. Walaupun gunungnya nggak tinggi-tinggi ya, ini karena di daerah-daerah yang tidak memiliki gunung tinggi. Kalau misalnya kita di daerah yang mempunyai gunung tinggi, kayaknya kita akan melihat gunung yang lebih tinggi. Nah, seperti itu untuk teman-teman. Biasanya para petani itu setiap pagi itu biasanya hanya mengecek sawahnya. Misalnya nggarap tapi tidak semuanya lah, itu keperluannya apa. Tadi saya lihat ya Pagi tadi itu banyak petani yang ke sini ya, sekitar 8 orang gitu. Entah
ngapain, ya nggarap sesuatu. Teman-teman paham lah kalau seorang petani. Kemudian setelah itu 30 menitan gitu, itu pulang. Pulang mungkin sarapan mungkin ya. Luar biasa petani kita. Oke, sudah 10 menit. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton kegabutan saya. Jangan lupa kita saling support ya, saling dukung, bantu subscribe, like, komen, dikritik, kasih sarannya apapun itu saya akan terima. Dan saya akan belajar daripada itu. Terima kasih teman-teman, salam sehat, salam waras, selamat beraktivitas.